Istilah kopi spesial atau specialty coffee menggambarkan minuman berkualitas luar biasa yang dibedakan oleh cita rasa dan karakteristik uniknya. Kualitas unggul ini menjadi faktor kunci di mana konsumen bersedia membayar nilai tambah untuk produk tersebut. Sejatinya, specialty coffee adalah kopi yang memiliki kualitas unggul, baik rasa maupun aroma, dengan standar ukur cupping test dan diproses dengan ketentuan khusus. Biji kopi yang kita nikmati di kedai atau rumah hari ini merupakan hasil kerja keras banyak orang yang bekerja secara harmonis, mulai dari awal pembibitan hingga menjadi secangkir kopi. Kali ini untuk yang menentukan kopi masuk ke kategori specialty, grade A, B, C, atau D, itu adalah dari biji kopinya. Proses pemetikan dari petani menentukan biji kopi matang atau tidaknya. Dan untuk biji kopi yang bagus juga harus dilihat dari kualitas tanah dan juga tanaman di sekitarnya dan juga ketinggian. Kualitas kopi dimulai dari kebun. Kopi harus ditanam di ketinggian ideal dengan kondisi tanah dan iklim yang mendukung, serta dipanen secara selektif dengan hanya memetik buah yang matang sempurna. Mang Ai dan Mang Parmin merupakan petani specialty coffee. Mereka menanam lebih dari 3 varietas di kebun yang dikelolanya. Dari sini kita akan banyak belajar dari mulai proses penanaman biji kopi specialty sampai pemrosesan bijinya. Dan setelah bibitnya siap masa tanam, kita tentunya siapkan kebunnya. Nah, untuk jarak tanam itu kita sesuaikan. Nah, idealnya biasanya 1 meter kali 3. Itu untuk idealnya. Kita sesuaikan aja. Nah, kemudian untuk perawatan bibitnya, biasa kita paling pemupukan ya. Kemudian disiram, biasanya kita siram tiap hari. Mang Ai menjelaskan perbedaan biji kopi yang siap panen dan yang masih mentah. Selain itu, Mang Ai juga menjelaskan tentang berbagai macam penyakit atau parasit yang sering menyerang pohon kopi dan biji kopi. Setelahnya, Mang Ai membawa kami untuk melihat sekaligus mencoba memetik biji kopi. Di sini, kami diajarkan cara memetik biji kopi yang benar, sehingga pohon kopi tetap bisa berbuah kembali. Cara memetiknya juga tidak boleh sembarangan. Karakter yang sudah bisa dipetik, nah seperti ini. Ini yang matang kayak gini nih. Nah, jadi si batang ini jangan sampai keambil. Karena kalau ambil kenapa? Akan tumbuh tunas lagi. Oh, itu jangan sampai kepetik gitu. Iya. Ya, diusahakan. Kalau kepetik sih gak masalah sebenarnya. Biasanya Jangan. harus ini. Biar tumbuh tunas lagi. Iya. Nanti Iya, biar nggak terlalu lama nanti berbuahnya. Tak cukup sampai di situ, Mang Ai membawa kami untuk melihat tempat penyortiran biji kopi yang telah dipetik. Sebagai contoh, Mang Ai menyortir biji kopi yang telah kami petik sebelumnya. Di proses ini, Mang Ai menjelaskan tentang perbedaan biji kopi yang berkualitas bagus dan tidak. Ini merupakan tahap awal penyortiran sebelum masuk di tahap sortir selanjutnya. Nah, biasanya setelah kita metik, kita bawa ke sini untuk diproses selanjutnya. Nah, ini kan ada yang tenggelam dan ada yang ngambang. Ini salah satu sortir awal. Nah, kalau yang ngambang itu biasanya salah satunya kopong. Boleh dibuka Mang Parmin yang dibedakan. Kalau yang tenggelam biasanya dia utuh. Nah, itu kenapa dia bisa ngambang, salah satunya kayak gitu, dalamnya kopong. Nah, itu ada hamanya. Oh, ini ada namanya. Ya, kalau yang tenggelam cenderung dia utuh. Tapi nanti ada sortir lagi, ini sortir awal. Jadi yang kita proses selanjutnya yang tenggelam. Disinilah perjalanan panjang biji kopi dari kebun menemukan titik akhirnya. Membilas kertas filter bukan sekedar ritual, tapi untuk memastikan rasa kertas tidak memengaruhi karakter kopi. Di flash buat Tadi flash
Buat apaan mas fungsinya? Fungsinya nge-flash itu gue buat ngestabilin suhu di dalam servernya. Udah gitu juga buat ngilangin bau dari kertasnya ini. Oke, pertama di sini gue pakai di 2 kali berat kopi. Yang artinya itu 50-an gue makainya. Akurasi adalah kunci. Rasio dan ketepatan adalah pondasi untuk mengekstrak potensi terbaiknya. Tahap blooming. Kita membiarkan kopi bernapas, melepaskan karbon dioksida agar ekstraksi rasa lebih optimal. Blooming, gue itu biasanya ngefungsiin bloomingnya ini buat ngilangin antioksida sama karbon dioksida yang ada di dalam biji kopi. Jadi ketika lu minum nih kopi, perut lu aman. Penuangan harus stabil. Aliran air yang terjaga memastikan setiap partikel kopi terekstraksi dengan merata. Cara nuang tuh juga ngaruh mas. Cara nuang juga ngaruh. Kenapa saya bilang ngaruh? Karena dari air lu ini ketemu biji kopi, dia kan ngeluarin partikel gitu. Jadi kayak ngekstrak gitu dia. Semakin kopi ketemu airnya, tabraknya terlalu keras, itu makin kurang baik juga kalau buat nimbulin rasa. Jadi kita pakai cara alami aja. Kita tunggu 1 menit sampai 30. Besok kita lanjut lagi sampai di 360 mili. Nah kalau udah sampai 360 ini lu tunggu aja kira-kira 2 menit 30 sampai 3 menit. Kalaupun dia belum habis, nggak apa-apa lu cut aja. Karena kita nggak mau kejadian yang namanya over extract itu. Oke, udah 3 menit. Kita angkat aja, biarin dia masih ngekstrak, kita lepas. Selanjutnya itu gelas yang mau lu pakai harus lu flash juga nih. Biar Satu, sama fungsinya, sama server buat stabilin suhunya yang main dari kopi. Jadi ketika kopi lo turun ke gelas ini, suhunya nggak turun. Jadi nggak ada yang, kopinya nggak kaget kena gelas yang dingin gitu. Jadi suhunya nggak langsung turun. Sama, ya itu tugasnya dia buat memberesin si gelas ini dari kotoran. Kalau gue sih biasanya gue stir dulu. Gue stir, fungsinya dia buat kayak nyatuin interval 1, 2 sama yang tadi blooming. Inilah esensi V60, menghasilkan clean cup dengan keasaman yang cerah dan aftertaste yang panjang.